Nah, itulah kegiatan malaikat di langit pertama sampai langit ketujuh. Rasul pengen punya kegiatan aktivitas yang seperti dilakukan malaikat. Dirangkumlah sama Allah, dibikin yang namanya sholat. Jadi sholat itu Pak, yang kita lakukan dari mulai takbir Allahu Akbar sampai dengan salam adalah kegiatan aktivitas malaikat dari langit pertama sampai langit ke-7. Jadi kalau kita sholat Pak, ya mungkin ini 30 orangan lah, kurang lebih. Sholat maghrib, pas imam baca waladhdallin, 30 orang menjawab amin. Padahal Pak, 30 orang yang menjawab amin itu yang terdengar oleh kita. Tapi kalau tempat ini, masjid ini muat 200 orang sampai ke terasnya ya, sampai ke belakangnya, maka 170 itu diisi malaikat. Bahkan malaikat itu tidak seperti kita, dia bisa bertumpuk-tumpuk Pak. Bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu, bahkan mungkin bisa jutaan malaikat ikut mengaminkan ketika kita sholat maghrib tadi. Hamil istri. Kalau kuasa Allah dan disebutkan satu persatu, namun tidak melalui rasa hormat dan takzim kepada para jamaah. Mendengar taklim kita hanya sebatas waktu isya, maka untuk itu kita untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama untuk mengikutinya. Kemarin pada hari malam yang lalu kita ada di bab ikhlas. Kemungkinan pada hari ini apa kelanjutan dari bab ikhlas atau yang lain kita ikuti saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan juga kepada guru kita Bapak Ade Permana SPDI, kami persilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para jemaah, bapak-bapak, para pengurus Masjid Al-Hidayah, sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatkan, kita hajatkan untuk pengurus masjid, untuk donatur masjid yang selalu mensupport memakmurkan masjid, wabil khusus para jamaah Masjid Al-Hidayah yang terus beribadah memakmurkan masjid, wabil khusus yang terus ikut meramaikan kajian kita di malam Rabu ini. Mudah-mudahan kalau keluarganya ada yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah, kalau ada yang punya hajat dilancarkan, diberkahkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang berdagang, ada yang usaha, mudah-mudahan pekerjaannya, usahanya, dagangnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, malam Rabu ini mungkin malam Rabu nanti terakhir di akhir Desember malam Rabu ya.
kita masih bisa bertemu di 2023. Kita masih di bab ikhlas. Ini saya tidak tidak semua kita baca ayat dan hadisnya, tapi kita cari yang memang mana yang lebih manfaat untuk kita, karena kitab Riyadhus Shalihin ini panjang, banyak, dan ada 2 jilid ya. Jadi makanya kita ambil yang kira-kira kita bisa jadikan sebagai bahan contoh dan renungan. Semuanya bisa menjadikan contoh, tapi ada beberapa hadis-hadis panjang ini menceritakan tentang kisah-kisah saja. Jadi kita karena waktu mepet ya, cuma sedikit, jadi kita bahas yang kira-kira kita bisa nanti untuk berenung dan dijadikan bahan pelajaran. Masih bab ikhlas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Suhrin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Ibn Sakhr radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad dan rupa-rupa kamu, akan tetapi Dia memandang kepada hati dan amal-amal. Nah, ini sangat memotivasi kita, Pak. Allah tidak memandang rupa jasad. Kalau Allah memandang rupa, mungkin rupa yang paling elok, yang Allah ijabah, Allah sayangi, tapi tidak. Pernah satu saat Nabi Muhammad SAW itu seringkali Rasul itu kayak kita, namanya manusia. Makanya kita kenapa harus mengikuti Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad manusia. Sesama manusia pasti bisa diikuti kan? Tingkahnya, kelakuannya, akhlaknya. Kalau kita disuruh mengikuti malaikat Jibril nggak akan bisa. Kita disuruh mengikuti malaikat Mikail nggak akan bisa. Karena kalau malaikat, kalau dikasih tugas sama Allah sujud terus, nggak ada protesnya. Sujud terus dari mulai diciptakan sampai dengan yaumul kiamah. Nah, kita mah 5 rakaat aja, 5 kali sholat aja ya sehari. Kadang kalau imamnya bacaannya panjang dikit kan, aduh besok nggak akan sholat di situ kalau imamnya dia kan gitu Pak ya. Kenapa? Karena kita ini manusia yang ada kalanya imannya lagi naik, ada kalanya imannya lagi turun. Nah, malaikat ini nggak ada cerita Pak. Malaikat ini apa yang diperintahkan Allah selalu kan itu yang dilakukan oleh malaikat. Ketika Nabi Muhammad, nanti bulan Rajab kita khusus bahas tentang masalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa Nabi Muhammad mendapatkan hadiah dari Allah untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj? Karena dari situ nanti Rasulullah dapetin hadiah sholat gitu kan. Dan sekilas apa yang dilakukan oleh para malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh, itulah yang dihimpun oleh Rasulullah. Rasul pengen umatnya punya kegiatan yang dilakukan oleh malaikat. Jadi malaikat dari langit pertama tuh kalau disuruh Allah takbir terus Pak. Takbir seumur hidup, seumur masih ada bumi dunia ini, terus tidak pernah berpaling dari yang namanya takbir. Ada malaikat di satu langit, dia ruku terus, sujud terus. Nah, itulah kegiatan malaikat di langit pertama sampai langit ketujuh. Rasul pengen punya kegiatan aktivitas yang seperti dilakukan malaikat. Dirangkumlah sama Allah, dibikin yang namanya sholat. Jadi sholat itu Pak, yang kita lakukan dari mulai takbir Allahu Akbar sampai dengan salam adalah kegiatan aktivitas malaikat dari langit pertama sampai langit ke-7. Jadi kalau kita sholat Pak, ya mungkin ini 30 orangan lah kurang lebih, sholat maghrib, pas imam baca waladhdallin, 30 orang menjawab amin. Padahal Pak,
30 orang yang menjawab amin, itu yang terdengar oleh kita. Tapi kalau tempat ini, masjid ini muat 200 orang sampai ke terasnya ya, sampai ke belakangnya, maka 170 itu diisi malaikat. Bahkan malaikat itu tidak seperti kita, dia bisa bertumpuk-tumpuk, Pak. Bisa puluhan ribu, bisa ratusan ribu, bahkan mungkin bisa jutaan malaikat ikut mengaminkan ketika kita sholat maghrib tadi. Kan dari Fatihah itu kan doa kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Itu kita berdoa sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta tolong ya Allah, berikan kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Maka doa-doa yang kita panjatkan, lalu malaikat mengaminkan doa itu. Bayangkan, sampai malaikat langit pertama yang takbir dari mulai awal diciptakan, dia memohon, ya Allah, kalau sekiranya kami di langit pertama ini takbir dari mulai engkau ciptakan, kami dapat pahala, maka pahala kami ini berikan kepada umat Nabi Muhammad yang melakukan takbir di saat-saat sholatnya. Bayangkan, Pak. Jadi kalau kita bertakbir dalam sholat, itu pahala kita bukan hanya kita dapat, tapi pahala malaikat yang di langit pertama bertakbir dari awal diciptakannya sampai sekarang, maka kita mendapatkan pahalanya malaikat bertakbir. Makanya sholat ini, kalau Imam Asy-Syafi'i ini harus benar-benar khusyuk, harus benar-benar tertib. Imam Syafi'i ini sangat-sangat hati-hati dalam sholat, karena sholat yang kita lakukan sesungguhnya adalah ad-du'a. Ad-du'a itu apa? Ad-du'a itu percakapan, panggilan, obrolan. Jadi kalau Bapak dipanggil sama Presiden nih, Joko Widodo manggil Bapak, kira-kira Bapak penampilannya seperti apa? Saya yakin Bapak akan ke laundry, pakaian terbaik Bapak di laundry dulu, atau beli yang baru, ya, beli jas, beli celana yang baru, bahkan jahit. Mau nggak punya duit juga bisa minjem dulu, menghadap Bapak. Nanti ketika sudah menghadap, bahasanya dibikin santun, bahasanya dibikin sopan. Walaupun Bapak biasa teriak-teriak di rumah misalkan, tapi ketika kita ketemu sama pejabat, kita betul-betul santun. Bahkan surat yang dikirimkan oleh kepresidenan kepada kita tuh dicium-cium surat itu, Pak. Ya Allah, dapat surat nih, dipanggil sama presiden kita, ya, dicium-cium. Padahal Bapak di sana memang diminta oleh presiden untuk mencukur rambutnya. Kebetulan Bapak tukang cukur ya, jadi dipanggil untuk nyukur rambut. Tapi begitu bangganya, hebat tukang cukur, Pak. Siapa yang bisa megang kepala presiden? Tukang cukur, benar nggak, Pak? Tukang cukur. Jadi makanya ini yang terjadi, Pak. Sholat ini luar biasa. Nanti ada kaitannya tentang sholat. Jadi makanya Allah tidak memandang rupa kita, jasad kita. Allah memandang hati dan amal kita. Jadi Bapak nggak usah khawatir, aduh saya mah bukan keturunan Nabi, ya, semua Pak keturunan Nabi, Pak. Hanya mungkin kita nggak apa ya, nasab kita nggak apal gitu. Kalau kita nasabnya apal mah Bapak dari kakek ke kakek buyut terus ke atas nyambung ke Nabi, Pak. Masalah Nabi apa kita nggak tahu, tapi pasti nyambung ke Nabi. Karena kan anaknya Nabi Nuh itu kan ada beberapa yang selamat. Kan'an itu kan meninggal, anaknya Nabi Nuh. Ada 3 anak Nabi Nuh laki-laki yang selamat. Nanti kita bahas secara khusus tuh ya. Sebenarnya peradaban manusia itu awal mula lagi, muncul lagi ketika sudah habis bumi, tenggelam. Lalu Nabi Nuh turun dari kapalnya, 3 anaknya ikut. Nah 3 anaknya inilah berkembang biak. Ada yang di Eropa, ada yang di Afrika, ada yang di Asia. Ada yang keturunan putih-putih. Itu semua keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Dari Nabi Nuh turun ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lalu punya 2 istri, Siti Hajar di Mekah. Lalu turun-temurun lahir Nabi Ismail, lahirlah Nabi Muhammad SAW.
lahirlah para habaib yang dipanggil-panggil habaib karena beliau-beliau ini punya runutan nasab, ya. Kita mah nggak punya nasab aja, Pak. Mungkin nama kakek buyut aja kita nggak hafal. Gitu. Nah, dari Siti Sarah di Palestina terus lahirlah nabi-nabi juga, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus Nabi Daud. Jadi semua kita ini sebenarnya saudara gitu. Ya, makanya Allah tidak melihat rupa-rupa. Allah tidak melihat nasab kita. Ya, jadi makanya ya kita harus menghormati para ulama, para kiai, para habaib bukan karena nasabnya, Pak, tapi karena ilmunya dan akhlak. Makanya kalau ada, mohon maaf ya, saya punya beberapa rekan sahabat habaib di Tanjung Priuk. Saat saya masih tinggal di Tanjung Priuk, bahkan ketua majelis Rasulullah itu sahabat dekat saya, ketua majelis Rasulullah, Habib Boften namanya. Itu sahabat karib saya waktu saat di Priuk. Beliau ketua majelis Rasulullah. Nah, beliau luar biasa akhlaknya, Pak. Hari-hari beliau kerjanya di mana, Pak? Di kantor pos. Jadi di belakang wali kota Jakarta Utara itu ada kantor pos dan giro namanya, Pak. Ya sekarang udah nggak zaman ya kirim surat pakai pos ya. Tapi beliau kerja di sana dan beliau berdakwah juga luar biasa. Tapi ada habib yang beliau mengaku-ngaku habib, tapi selalu main ke kelurahan, ke kecamatan, itu minta duit sama lurahnya, sama camatnya, gitu. Ada habib juga yang bawa-bawaan benda-benda mistik, Pak. Ya, ini nih, ini ada cincin, gitu ya. Wah, ini khasiatnya luar biasa. Itu yang cerita sama saya lurah camat, Pak, di Tanjung Priok. Pak Ustadz, saya ditawarin kemarin nggak enak aja sama habib itu. Dia jual bawa cincin, minta maharnya 1,5 juta. Saya bilang, Pak, ini mah di pasar Jati Bening mah cuman 150.000, saya bilang gitu ya. Itu mengandalkan kehabiban dia. Makanya jangan juga kita mencela habibnya, karena habib itu apa sih? Habib itu kecintaan, habib itu kesayangan. Ya, kita jangankan cucunya, cicitnya Nabi. Kita pernah istilah kalau di pesantren, Pak, kalau kita pengen dapat barokahnya ulama kiai kita di pesantren, maka kita harus takzim dengan keluarganya kiai. Jadi untuk mendapatkan berkah ya dari kiai, saya waktu pesantren, Pak, kiai minta diurut, saya urut. Padahal kan kita sebagai santri dimasukin orang tua ke pesantren untuk apa? Untuk belajar, menuntut ilmu. Lah ketika kiai minta tolong, panggil santri, Dek sini tolong urut ya. Saya dulu sering urut kiai, Pak. Makanya alhamdulillah sekarang saya suka terapi orang ya, karena barokahnya mungkin. Kiai itu minta diurut, walau badannya kiai besar banget ya, kita masih kecil, tapi kata Pak Kiai urutan kita nggak ada tenaga secara fisik, tapi terasa kata Kiai. Maksudnya ke dalam itu enak, tidurnya enak. Makanya saya selalu nurut Kiai. Akhirnya bapak saya pun rutin, almarhum bapak saya tuh paling seneng kalau saya urut. Gitu. Jadi makanya disitulah kebarokahannya. Dulu ada cerita seorang santri, Pak, itu belasan tahun pesantren, nggak pernah belajar, Pak. Nggak pernah ketemu waktu untuk bisa belajar kitab. Jadi setiap waktu ngaji dia ngisiin air kamar mandi kiai sama keluarganya, diisiin tuh bak-bak, kan dulu kan pakai bak, nggak ada namanya istilah pakai pam ya. Jadi pakai toren tuh nggak ada toren tuh. Jadi masukin ke ember-ember, dipenuhin lah kamar mandi kiai dan para keluarganya. Tuh, kadang dia mengasuh anaknya kiai yang masih kecil. Akhirnya sudah tidak terasa belasan tahun tuh, Pak, dia pesantren, tapi nggak pernah belajar kitab. Nggak pernah belajar kitab, nggak ngerti kitab, Pak. Karena waktunya hari-hari dihabiskan untuk berbakti, untuk takzim kepada kiai dan keluarganya. Satu saat dia pulang kampung, Pak, karena sudah lama di pesantren ya, yang lain-lainnya udah pada selesai, pulanglah dia ke kampung. Orang tuanya udah, kamu udah cukup, udah lama pesantren, pulang.
Satu saat dia sholat, habis sholat pengurus masjid maju gitu, minta tolong santri yang belasan tahun itu untuk maju ke depan untuk ngajar kitab Al-Hikam. Ini kisah nyata, kitab Al-Hikam, karena guru tetapnya tidak hadir. Dia boro-boro ngerti Al-Hikam, Pak. Sapinah aja nggak belajar. Al-Hikam itu kan wah tinggi sekali ilmunya. Dia majulah karena dia merasa dia santri. Karena kata kiainya, kata ulamanya ketika dia mau pulang, kamu pulang, insya Allah nak, kamu berkah ilmu kamu. Pokoknya kalau ada yang nyuruh, maju kan. Santri mah begitu, Pak. Saya dulu sering, Pak, di Priuk. Waktu zaman masih santri, tahun 90-an, Pak. Saya pulang nih liburan pesantren, Pak. Terus sampai rumah sekitar jam 11 siang. Saya mandi, saya ke masjid dekat rumah Tanjung Priok. Saya sholat sunnah, itu MC naik tuh, Pak, kan? MC Jumatan naik tuh. Jumat kali ini khotib dan imam Ustadz Anu, karena kebetulan ustadznya berhalangan tidak bisa hadir, maka alhamdulillah ada santri kita yang baru pulang mondok dan ada di tengah-tengah kita. Saya lagi sholat sunnah, Pak. Beliau akan mengisi Ade Permana. Saya dari tahun 90 tuh, Pak, udah khotib Jumat. Itu ditembak tanpa ngasih tahu, tanpa ngobrol. Jadi si pengurus masjidnya ngelihat saya lagi sholat sunnah, Pak. Gimana perasaan kita coba? Nggak fokus sholat sunnah. Mau husu apapun kedengeran tuh, Pak. Allahu Akbar. Nggak ada persiapan, nggak ada. Setelah saya sholat sunnah, langsung kita maju ke depan, langsung naik ke mimbar. Kita khotib Jumat. Dari situlah akhirnya terus dari tahun 90 saya khotib Jumat sampai dengan saat ini. Sebelum pandemi, pas pandemi, semua jadwal saya di Tanjung Priok, di Jakarta tutup semua. Saya pindah ke Depok, itu dakwah saya masih di Priok, Pak. Saya pindah ke Depok 2017 awal Januari. Anak-anak sekolah di Depok, tapi saya masih seminggu 3-4 hari di Priok, 2 hari di Depok. Karena saya pengobatan saya di Priok masih, terus saya masih dakwah di Priok, jadi masih nyari duit di Priok lah, Pak. Karena di Depok nggak ada yang kenal, gitu. Selama hampir setahun lebih lah saya masih di Priok. Akhirnya saya ikut, kalau di Depok itu ikut berjamaah di Masjid Riki Komplek Pertamina, ya dekat rumah saya. Saya sholat di situ, ngaji dari maghrib sampai isya, lalu dideketin sama pengurus masjid, lalu disuruh jadi imam, lalu disuruh ngajar. Ya, nah dari situ lalu ada yang sakit, terus tiba-tiba dibawa ke saya, akhirnya nyebar. Akhirnya ya udah, saya seringnya di Depok daripada di Priok. Dakwah masih di Priok, khotib Jumat mah. Pas pandemi, saya belum punya, Pak, jadwal khotib Jumat di Depok tuh nggak ada sampai pandemi. Saya di Priok ngisi. Selesai itu semua tutup jadwal khotib, Pak, di Priok tutup semua. Karena kalaupun ada Jumatan, ustadz setempat yang dekat. Karena sempat saya setahun lebih saya nggak pernah ke Jakarta, setahun lebih. Karena kita akses jalannya males, ditanya-tanya kan, waktu COVID itu kan, sampai dites segala macam, pakai masker. Saya paling nggak suka pakai masker tuh, Pak. Saya hijrah ke Cikarang. Sempat saya hijrah ke Cikarang. Jadi ada satu brimob di Cikarang punya usaha limbah. Saya diminta jadi penasihat agamanya. Jadi saya di sana ngebimbing agamanya, ngajar Riyadhus Shalihin saya, Pak, di kantor limbah itu. Jadi karyawan-karyawan limbah ngaji Riyadhus Shalihin, zikir. Terus kadang saya diajak sama brimob itu untuk datang ke pabrik-pabrik gitu ya, silaturahim dengan pabrik bos-bos limbah. Itu 6 bulan tuh, Pak, saya di Cikarang zaman COVID. Pengobatan saya tutup, ternyata ada yang datang berobat berkali-kali, sayanya lagi di Cikarang. Istri saya sama anak di Kayu Manis, sempat saya hijrahkan berapa bulan. Karena kebetulan ibu mertua saya meninggal dunia di saat COVID. Jadi istri nenangin mertua laki di sana lah. Sama anak-anak juga kan sekolah masih online. Nah, akhirnya setelah 6 bulan, brimob juga lah yang mengajak saya balik ke Depok untuk buat Jumatan di Depok. Akhirnya buatlah Jumatan, Pak. Satu masjid kita buat Jumatan, 6 bulan kemudian kita renovasi musola satunya lagi. Jadi satu RT saya ada 2 masjid sekarang, Pak. Satu musola lagi jadikan masjid, renovasi, jadi ada 2 masjid yang kita urus. Jadi saya tuh tektokan tuh, Pak, dengan ada satu ustadz namanya Ustadz Kosasih, sudah hampir 70 umurnya.
Jadi saya Jumat ini saya, Jumat depan Ustadz Kosasi, Jumat depannya saya, saya jadi sama beliau berdua khotib Jumat di satu masjid Pak selama setahun. Nah ketika 6 bulan kemudian ada masjid baru lagi, nah saya tektokan tuh 2 masjid sama beliau, adalah masuk lagi satu ustadz lagi, masuk lagi satu ustadz lagi. Tahun kemarin saya menyusun jadwal di 2 masjid, itu hampir 30 ustadz dari Depok saya masukin untuk jadwal Jumat. Nah dari situlah saya 2023 penuh jadwal saya, bahkan ada beberapa double, kadang 2 kadang 3 khotib Jumat. Nah tahun ini aja alhamdulillah saya sudah penuh jadwal Jumat saya. Ada beberapa masjid malah yang belum kebagian gitu. Jadi makanya alhamdulillah Pak, dari kita pertama nih kita ngikutin nurut sama kiai, dapat barokahnya. Memang nasab itu penting, tapi nasab terbaik adalah apa Pak? Kita mengetahui bahwasanya kita umat Nabi Muhammad, lalu kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kalau masalah nasab, aduh saya nyampe nggak ya ke Nabi Muhammad, nggak usah pikirin itunya. Yang penting kalau kita pengen diaku oleh Nabi Muhammad menjadi umatnya, kita ikuti akhlak. Karena Rasulullah tidak melihat rupa, tapi melihat amal kita. Tadi saya tertarik tuh Pak, saya tadi pagi diundang oleh pimpinan majelis zikir Al-Bahri, itu terkenal kalau di Harjamukti. Itu dia jamaahnya sampai 500 orang Ustaz. Al-Bahri itu di Harjamukti, beliau bahkan kalau bulanan tuh bisa sampai 2000 orang ya. Itu beliau juga owner yang punya rumah makan terkenal di Harjamukti, rumah makan bakso Harjamukti. Jadi ada di Harjamukti itu rumah makan bakso Harjamukti, penuh Bang. Itu luas dan yang nggak tahu ya, ketika saya diundang makan di situ, saya diundang podcast. Jadi tadi saya bikin podcast di sana pagi dengan Ustadz Sahrin, dengan Ustadz Cece, Ketua Masjid Al-Qawi, dengan Ketua Masjid Al-Mumin, ngundang saya, Ustadz, kita diundang untuk podcast, jadi tentang kuliner. Jadi tadi beliau kita tanya-tanya tentang masalah usaha baksonya dia. Sampai dia punya 10 gerobak bakso keliling dari Nganjuk beliau ya, dan beliau punya rumah makan bakso. Baru launching 1 minggu ini usahanya soto mie. Tadi kita nyobain soto mie, dibungkusin bakso juga ya. Hampir 2 jam tadi kita berbincang di sana. Dan beliau ini Pak, kunci suksesnya sederhana Pak. Ini buat para pedagang atau orang yang mau dagang nih, atau yang kerja apapun. Dia dikasih amanah oleh orang tuanya 4S Pak. 4S. Kalau sarjana kan sampai S3 Pak ya. Habis S3 S teler kan udah pusing ya, kuliah mulu kan. Dia 4S Pak. S pertama adalah syukur. Jadi bapaknya mengajarkan kalau kita usaha dagang, bersyukur, banyak bersyukur. Cara bersyukur bagaimana? As-sodakoh kata bapaknya, sedekah. Jadi perbanyak sedekah. Ini Ustadz Haji Agus namanya. Beliau ini sangat luar biasa Pak bersedekah. Itu tadi beliau punya jamaah sampai 500 orang tuh, di Majlis Zikir Al-Bahri. Itu beliau kalau namanya acara subuh gabungan masjid-masjid se-Harjamukti, saya kan kebetulan dimasukin grup ketua-ketua masjid, ada 25 masjid, ada 30 atau 40 musola se-Harjamukti. Saya dimasukin, padahal saya bukan orang Harjamukti. Jadi saya salah satu-satunya mungkin ustadz yang dimasukin ke grup seluruh DKM se-Harjamukti. Jadi saya diminta untuk ngasih wejangan, saya dipanggilnya guru hikmah. Makanya Bapak kalau buka channel YouTube saya yang kemarin Ustadz Ade Permana channel, ini lagi diblokir Pak sama YouTube. Ya, jadi kalau Bapak nyari, nggak ada, lagi nggak ada Pak. Sekarang saya ganti guru hikmah official. Jadi saya di Harjamukti itu diminta tentang nasihat-nasihat hikmah. Karena di situ ustadz-ustadz yang agamanya bagus, luar biasa, ilmunya mahir luar biasa. Tapi mereka ingin ada perbedaan, ada penambahan. Jadi ada ilmu-ilmu kitab, tapi ada juga ilmu hikmah. Nah ini saya lagi menerapkan di Harjamukti untuk mensyiarkan ilmu hikmah. Ilmu hikmah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena banyak juga yang mengaku hikmah, tapi bertentangan Pak. Oh pakai jimat, pakai isim, hati-hati Pak. Hati-hati.
Nah itu pertama, kunci suksesnya apa? Syukur. Yang kedua apa? Yang kedua adalah senang. Jadi kalau usaha itu kita harus senang, Pak. Menyukai apa yang kita usahakan. Kalau kita dagang bakso harus senang kita. Cara buat baksonya kita senang, ya. Terus kita dagangnya senang, berbaur dengan orang, bertemu dengan orang. Tiap hari kita ngobrol. Kalau kita di bangunan, kita memang senang olahraga, keringetan, tapi dapat rezeki. Itu kan paling bagus, Pak. Rasulullah itu, Pak, pernah memegang tangan seorang sahabat. Tangannya kasar, Pak, karena dia tukang kuli bangunan. Dicium sama Rasulullah tangannya, Pak. Bayangkan, kalau kita ke cicitnya, ke cucunya Rasulullah aja, para habaib cium tangannya sampai bagaimana berkali-kali, Pak ya. Ini Rasulullah mencium tangan sahabat tukang kuli bangunan yang hitam, yang tangannya itu kasar, Pak, karena mungkin habis ngaduk segala macam, nemplok. Dicium tangannya. Inilah tangan orang-orang yang benar-benar Allah berikan kebarokahan, karena mencari nafkah buat keluarganya dengan keringat, Pak, dengan keringat. Jadi kalau di pandangan Allah, di mata Allah dan Rasulnya, mungkin bapak-bapak yang kerjanya keluar keringat nih, Pak, itu lebih dicintai Allah ketimbang para pejabat yang bajunya keren, mobilnya mewah, yang disanjung-sanjung, tapi gampang tanda tangan biar turunlah korupsi bersama-sama. Tuh, Pak. Makanya, Pak, kita mah nggak usah khawatir pandangan manusia. Kita mah bukan siapa-siapa, tapi kita lebih baik memikirkan pandangan Allah. Jadi dua tuh, Pak. Yang kedua senang, menyukai yang kita usahakan. Yang ketiga semangat. Dari senang itu pasti semangat timbulnya kan. Wah, saya semangat nih usaha nih, karena saya suka. Kalau orang udah suka, Pak, dia akan semangat. Kalau Bapak suka dengan ratiban, ya, ratib Bapak senang, ya, enak baca sholawatnya, Bapak nikmat banget baca sholawatnya, ya. Ya Rabbi bil Mustafa, Bapak baca sholawat senang. Akhirnya Pak, itu anak kecil tadi ya, pada maghrib, sebelum maghrib, setelah azan dia baca, oh suaranya indah banget anak-anak ini. Dia senang, menyukai sholawat, Pak. Dia baca sholawat begitu indahnya, dia menyukai. Ini barokah, Pak. Apa yang kita sukai akan menjadi semangat. Semangat. Yang keempatnya, yang terakhir, kunci sukses kalau kita usaha adalah sabar. Tuh. Nanti akan ada di waktu yang akan datang, saya ceritakan tentang kisah seorang suami yang di ujung tanduk karena istrinya minta cerai, anaknya mau diberhentikan sekolah berturut-turut, Pak. Jadi ujiannya berbarengan dan berturut-turut. Ternyata Allah angkat derajatnya karena dia melakukan 6 hal. Nanti saya bahas di pertemuan selanjutnya. Inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kita kembali bahwasanya Allah tidak melihat rupa kita, tapi Allah melihat amal perbuatan kita dan hati kita. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, ada yang bertanya sampai sini? Ada yang mau bertanya? Silakan. Gak ada? Kita satu hadis lagi sebelum azan. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang karena dorongan syaja'ah, keberanian, berperang karena hamiyah, dan berperang karena ria. Manakah yang berada di jalan Allah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berperang supaya kalimat agama Allah menjadi yang tertinggi, maka dialah yang fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ingat, Pak, perang itu sudah sempat Rasul katakan ketika pulang dari perang roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika Rasulullah perang dari jihad perang Badar, perang yang begitu besar. Perang Badar itu, Pak, Rasulullah dengan bala tentaranya cuma 1000 orang kurang lebih, tapi lawannya itu bisa berkali-kali lipat musuhnya, tapi Rasulullah menang. Ini seperti Israel sama Palestina mungkin ya. Palestina berapa orang sih, Pak? Senjatanya juga senjata ya nggak terlalu canggih seperti Israel. Israel yang ngedukung banyak negara-negara besar, ya, luar biasa memang perjuangannya, pengorbanannya daripada rakyat Palestina.
ya. Tapi Pak, Israel kelabakan. Ini Israel masih nyerang terus Palestina, tapi sudah mulai kelabakan. Kok Palestina nggak pejuangnya ini nggak habis-habis gitu. Ada aja. Nah ini seperti kalau kita ingat di perang Badar itu 1.000 orang bisa mengalahkan ghalabat mi'atan kasirah biiznillah dalam Quran. Jadi perang Badar itu perang yang dikit umat Islamnya, tapi bisa mengalahkan banyak musuh dengan izin Allah. Tapi Rasulullah ketika pulang bilang, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari perang kecil menuju perang yang besar. Kata sahabat ditanya, ya Rasul, apa perang yang besar? Bukannya perang Badar ini perang besar, banyak korban terjadi, ya. Seperti nanti Palestina dan Israel, ketika Palestina menang, insya Allah amin ya. Palestina menang dalam artian Palestina aman, negaranya diakui, rakyatnya tenang, damai, tidak ada korban lagi, tidak ada peperangan lagi, ya. Akhirnya setelah itu terjadi, Rasulullah mengingatkan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi perang yang begitu dahsyatnya Israel dan Palestina, ini perang yang kecil. Apa yang perang besar? Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Makanya Pak, kita ditugaskan, diingatkan, nafsu inilah Pak. Kan nanti saya bahas tentang masalah sah, ada 3 huruf sah. Kalau orang nikah itu kan ijab qabul, yang ditunggu apa Pak? Kalimat sah. Ya, persiapannya kan bikin ketupat, bikin makanan, bikin rias pengantin, dekorasi berhari-hari, bikin undangan, ya kan, terus nyewa gedung segala macam. Tapi yang dicari, yang ditunggu oleh orang yang hadir di pernikahan itu kalimat 3 huruf sah. Nanti kita bahas apa itu sah, apa itu S-nya, apa itu A-nya, apa itu H-nya. Nah salah satunya Pak, di ujung itu adalah H-nya, hawa nafsu. Karena kalau kita bisa meredam hawa nafsu, maka kita akan menjadi lebih baik sebagai manusia. Hawa itu ada 2 Pak, ya. Hawa nafsu itu ada 2, nafsu baik, ada nafsu buruk. Kalau nafsu baik diperlukan oleh kita. Malaikat ini nggak punya nafsu Pak, makanya disuruh ibadah terus, ya. Jadi malaikat ini datar aja, punya hawa aja, tapi nggak punya nafsu. Jadi dia datar. Kalau manusia punya nafsu, makanya bisa jadi lebih baik dari malaikat, tapi bisa jadi lebih hina daripada iblis karena nafsu ini. Makanya ini yang Rasulullah ingatkan, menjaga hawa nafsu. Kalau manusia nafsunya baik Pak, wah getol ke masjid Pak, rajin ke masjid. Kapan lagi nih pengajian malam Rebo seperti kemarin ya. Saya padahal mah numpang sholat maghrib kan, malam minggu itu habis nyariatin rumah itu numpang maghrib, ternyata Pak Ketua ya kan luar biasa nyiapin mic ya, para jamaah duduk. Saya sempat Pak di situ, ya Allah sedih banget, pengen saya duduk sampai isya gitu untuk ya walaupun bukan malam kajian gitu, ingin memberikan sedikit renungan segala, tapi kebetulan saya ada janji juga untuk ada acara di Pondok Cibubur malam itu. Jadi makanya ya itu tadi Pak, karena antusias, semangat, kata Ustadz Sutrisno itu karena semangatnya para jamaah Ustadz. Padahal nanya sama saya, Ustaz emang dirubah jadwalnya? Enggak gitu. Itu luar biasa Pak. Makanya insya Allah Pak, yang hadir malam ini dan terus memakmurkan Masjid Al-Hidayah, terus kita memakmurkan kajian-kajian, Allah tidak melihat Bapak nulis nyatet apa enggak ilmu yang disampaikan malam ini. Allah juga tidak melihat apakah yang saya sampaikan itu masuk ke otak kita apa enggak Pak. Ngantuk saja Bapak di masjid malam ini itu tetap dihitung pahala Pak. Bayangkan, Bapak duduk di majelis ilmu walaupun Bapak ngantuk, itu dapat catatan termasuk orang-orang yang itikaf memakmurkan masjid. Jadi makanya kita niat itikaf Pak, setiap masuk masjid, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi ketika kita duduk menunggu sholat, dari sholat menuju sholat kita tunggu, kita duduk, kita minum, ya kita mendengarkan, ini insya Allah menjadi barokah buat kita, ya Pak ya. Maka mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita. Jadi Allah tidak melihat rupa kita, tapi Allah melihat apa Pak? Coba ada yang ingat Allah melihat apa?
Coba para jamaah, kalau Bapak kan udah ini. Coba ada dua. Allah melihat apa Pak? Yang Ustaz Sutrisno yang lain. Saya mau ngasih hadiah minyak. Apa Pak? Ayo. Yang bisa jawab, Allah tidak melihat rupa, tapi Allah melihat apa? Ayo sebutin aja Pak. Betul kok. Melihat apa? Ayo Bapak. Melihat apa? Allah tidak melihat rupa kita. Allah tidak melihat jasad kita, tapi Allah melihat apa Pak? Kebaikan dan kebaikan, betul, amal. Satu lagi apa? Nah, hati. Sini Pak, dapat minyak nih. Satu lagi, coba yang bisa jawab. Satu lagi yang bisa jawab. Sebutin 4S tadi Pak. 4S tadi, ayo. Ini apa namanya, gambarnya Pak Wakil Wali Kota Pak ya. Ini bukannya kampanye, bukan. Kan beliau Pak Wakil Wali Kota kita kan, Depok. Beliau pesan minyak. Ayo, satu lagi 4S. 4S apa tadi yang buat dagang? Hah? Bersyukur. Kedua S-nya? Sodako itu termasuk bersyukur. Yang kedua? Senang. Ketiga? Sabar. Ketiga? Semangat. Semangat. Keempat? Tadi? Yang keempat? Yang keempat? Sabar. Ayo, nih minyaknya. Dah. Oke. Alhamdulillah ya. Dapat minyak Al-Hikmah. Kita lanjut lagi nanti minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, insyaallah. Oh ya, kita langsung masuk ke bab ini aja Pak. Ke bab taubat ya. Jadi 2 minggu lagi insyaallah kita ada umur, ada sehat Allah kasih. Ini tentang bab 2 tentang taubat. Ya. Nah, ini perlu nih Pak, apalagi kita usia-usia di atas 63 ya. Kita kan udah dapat bonus berarti dari Allah ya, lebih daripada Rasulullah ya. Tapi bukan berarti yang di bawah 60, yang 20 aja banyak yang meninggal ya. Jadi makanya kita sama-sama belajar sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Insyaallah Allah berkahi pertemuan kita, Allah berkahi kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah